Ini untuk teman-teman pengguna AC yang pakai AC Panasonic Indonesia, yang AC-nya ngedip-ngedip. Nah, ngedip-ngedip di AC Panasonic Indonesia ini itu indikasi ada kerusakan, ada troubleshoot ya. Nah, cara menganalisa kerusakan di AC Panasonic Indonesia itu sebenarnya paling gampang, guys. Gini caranya. Ini berlaku untuk AC Panasonic Indonesia yang tipe standar PN AKJ, LN AKJ, YN AKJ. Yang WKJ juga sama ya. Nah, ini kalau misalkan AC teman-teman ya, teman-teman hidupin, terus dia ngedip-ngedip, atau tunggu beberapa menit dia ngedip-ngedip, lampu indikator displaynya ini ngedip-ngedip ya, artinya ada trouble. Nah, langkah pertama untuk menganalisanya, kerusakannya itu teman-teman harus cabut dulu nih stop kontak, terus buka casing atau cover indoor ini ya. Cara buka casing di AC Panasonic Indonesia itu paling gampang ya, paling simpel. Teman-teman bisa simak di video yang berbeda yang sudah saya buat, tutor cara buka casing indoor AC Panasonic Indonesia. Nah, caranya kita harus petakan dulu. Kerusakan ini ada di area indoor atau area outdoor. Caranya gini, kita harus lepasin dulu kabel yang ke arah outdoor. Kabel supply indoor-outdoornya harus lepasin dulu. Baru kita hidupin lagi. Kalau dia masih ngedip-ngedip, artinya dia area indoor kerusakannya. Kalau dia nggak ngedip-ngedip, setelah kabel yang ke arah outdoor diputus, artinya kerusakan ada di area outdoor unit. Nah, cabut dulu ya stop kontaknya. Setelah dicabut, ini kabel yang ke arah outdoor. Kabel yang nomor 1, 2, 3. Ini kita lepasin semua ya. Jadi AC nanti kita hidupin tanpa outdoor. Ini lepasin semua. Nah, setelah kabel yang ke arah outdoor unit dilepas, kita hidupin lagi AC-nya. Terus hidupin. Ini tanpa casing dihidupin bisa ya, nggak masalah. Kita hidupin setting mode cool, angka temperatur kita buat 23, 24, fan speed fullin. Nah, ternyata setelah dilepas kabel indoor ke outdoor, dia masih ngedip-ngedip. Anggap aja dia masih ngedip-ngedip ya, lampu indikator ini. Nah, kalau dia masih ngedip-ngedip, artinya kerusakan ada di area indoor ini. Matiin lagi, cabut lagi, stop kontaknya. Nah, masalah yang sering terjadi di AC Panasonic Indonesia untuk area indoor ini, yang pertama, pastikan display sensor ini bersih ya, soket-soketnya nggak lembab, nggak basah. Lalu cek termis dan motor fan. Ini motor fan. Oke, selanjutnya kita buka ini. Nah, ini ya, penutup pengaman ini. Tenang aja guys, nggak masalah ya, karena tadi ingat stop kontaknya sudah dicabut. Dicabut ya. Nah, buka. Ini juga sama, buka. Terus kita yang pertama bersihin dulu nih, ya. Display sensornya bersihin dulu. Nah, buka itu. Bersihin dulu, pastikan bersih. Teman-teman bersihin pakai tisu, lap kering. Terus pakai hair dryer, pastikan kabel-kabel soket ini kering ya. Kalau sudah kering, terus teman-teman hidupin lagi masih ngedip-ngedip, lanjut ke termis. Nah, ini yang namanya termis, guys. Nih ya, termis atau termistor. Termis atau termistor ini pastikan yang ujungnya ini ada dua ya, ujung tembaga sama yang ujungnya hitam ini. Yang ujung tembaga ini pastikan di tempatnya atau di pipa yang paling dingin, diikat di pipa yang paling dingin. Yang ini di atas sini ya, di atas epap, tapi nggak nempel banget epap. Nah, cek yang ini termis ya. Ini ada soketnya, tarik, keluarin. Di sini teman-teman keluarin nih. Nah, soketnya, tarik aja gitu ya. Nah, termis ini sebenarnya bisa diukur nilai resistansi atau tahanannya ya. Teman-teman bisa ngukur pakai tang ampere di ohm. Terus ini yang termis tembaga ya, yang ujungnya tembaga ini kisaran 17, 10 itu masih normal, guys. Nih, kayak gini ya. Nah, itu berapa tuh? Sorry. 17. Nah, itu masih normal ya. Terus termis udara, termis EPAP ya. Termis EPAP ini yang ujungnya hitam ya. Sorry, ketekan. Nah, itu 13 ohm, itu masih normal. Kalau dia terlampau nilainya cuman ya 3 ohm, 1 ohm, atau terlampau gede, misalkan 30 ohm atau berapa, nah itu udah nggak normal. Ini sebenarnya 14 ohm, 10 ohm itu normal ya. 17 ohm masih normal, 15 masih normal, guys. Dan ternyata kalau rusak termisnya, teman-teman harus ganti termis ini ya. Nah, termis Panasonic ini pastikan yang asli atau original kalau teman-teman mau ganti. Cara gantinya ya tinggal pasang aja soket ini ya. Tadi dilepas, terus dipasang lagi soketnya nih. Pasang aja di sini. Dah, itu.
Terus teman-teman atur posisinya. Nih taruh sini, yang ujungnya tembaga ini di tempatnya sendiri, nih di rumahnya, yang ujung hitam nih di sini tempatnya. Nah, gitu ya. Kalau ternyata tidak ada masalah di display sensor, terus tidak ada masalah di termis, lanjut ke motor pen. Nah, untuk melepas motor pen ini, teman-teman harus melepas dulu talang air ini. Buka ya talang airnya. Untuk buka talang air ini ada di video yang berbeda. Tuh. Setelah talang air dilepas, teman-teman lanjut ke sini, ke paling kanan. Nah, ini. Paling kanan dari blower ini. Kita nyalain lampu dulu. Nah, itu ya. Set, itu langsung kelihatan tuh. Kita harus buka penahan blower pen itu tuh. Ada bautnya ya, ada sekrupnya di situ tuh. Pakai obeng plus dan putar ke kiri untuk bukanya ya. Nah, obeng plus, putar ke kiri tuh, putar. Selanjutnya kita lepasin dulu blower pen ini. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman yang mau overhaul. Caranya sama kayak gini sebenarnya ya. Nah, di sini angkat dikit, terus tarik blower pennya ke bawah. Nah, sini ya, hati-hati ya, jangan sampai pecah. Megangnya pakai perasaan. Jangan sampai daun-daun blower pen ini patah atau pecah, nanti dia nggak seimbang. Setelah itu tarik ke kiri. Nah, kayak gini, guys. Tuh, langsung terlepas ya. Dan jangan sampai jatuh, nanti pecah ya. Setelah itu kita harus melepas modul ini. Nih ya, area modul ini kita harus lepas. Untuk melepasnya, kabel ini kita lepas dulu. Terus di sini ada 2 skrup pengaman, dibuka. Setelah itu lanjut yang sini, satu lagi di sini. Oke. Nah, ini udah bisa dilepas, guys. Sorry ya, sini juga ada 2 ya. Nih, skrupnya ada 2. 2 kiri, 2 kanan ya. Dibuka semua. Tuh. Nah, udah lepas. Tuh, kayak gitu ya. Oh ya, ini lepasin dulu nih, kabel-kabel yang ke arah motor pen. Ini, nih kabel motor pennya ya. Soketnya. Kelihatan ya. Nah, ini dilepas dulu. Nah, ini yang ke arah motor pen nih. Lepasin. Terus kita tinggal ambil nih. Nah, ambil ini. Dinamo atau motor pennya nih. Nah, ini dia guys. Tuh, ya. Ini motor pennya. Nah, ini motor fan atau motor kipas indoor AC Panasonic. Ini motor fan-nya ini sebenarnya jarang guys kerusak ya. Rusak yang motor fan ini. Biasanya kalau di Panasonic itu yang paling sering terjadi di dalamnya ini kemasukan semut, disarangin semut atau kemasukan kotoran. Nah, caranya cukup dibersihin aja. Teman-teman buka ambing obeng min ya, buka di sini. Nih. Mungkin agak dipaksa dikit ya. Sedikit dibuka. Nah, agak dipaksa dikit, buka. Nah, di dalamnya ini biasanya itu kemasukan semut atau kotoran nih kayak gini-gini. Atau kotoran debu. Teman-teman bersihin bisa pakai tisu. Kalau ada sarang semut bersihin. Nah, setelah dibersihin masukin lagi, pasang lagi. Ini juga bersihin. Terus pasang lagi. Pastiin masangnya pas ya. Ini bisa dilepas dulu, tapi hati-hati ya. Nah, hati-hati jangan sampai ininya pecah ya. Jangan sampai pecah. Pastikan bearingnya masih halus. Nah, ini ya, masih mantap. Ini magnetnya juga jangan sampai pecah. Pasang lagi. Di bawahnya pastikan ada penahannya ya. Nih, penahannya nih. Tuh. Tiup, bersihin. Masukin lagi. Terus, sorry, ini pasangnya begini. Nah, ya. Nah, tuh. Baru teman-teman lihat nih yang cocok posisi ini di kabelnya ya. Nah, agak digetok pakai perasaan ya. Nah,
Baru setelah bersih kita pasang lagi. Oke, ini udah dipasang ulang ya. Pastikan dipasang ulang dengan cara yang benar dan pas. Kalau nggak pas nanti timbul masalah baru. Nanti suara AC-nya berisik. Selanjutnya kita pasang ulang lagi. Motor pen-nya taruh lagi. Nah ini. Selipin dulu besinya. Ini masuk dulu ke lubang ini guys. Masuk situ. Nah, seperti itu ya. Harus pas. Nanti kalau nggak pas dia berisik AC-nya. Oke, selanjutnya kita pasang lagi blower pen ini. Nah ini, yang perlu diperhatikan ini ya. Ini harus masuk ke besi as motor pen tadi. Nih, yang ini sebelah kiri. Oke, ini penahannya nanti ya di sini. Kita kantongin dulu, kita masukin dulu nih. Angkat. Nah, kita harus raba pakai tangan guys, masukin ya. As motor pen tadi ke lubangnya ini, lubang blower pen tadi harus masuk. Nah, harus pas. Tuh, udah pas. Setelah itu, ambil penahan blower pen ini, pasang di kiri. Nah, di sini. Tuh. Ingat, harus pas ya. Nah, seperti itu. Tuh. Selanjutnya kita atur nih, blower pen ini bisa digeser kiri kanan ya. Jangan sampai dia nyentuh kiri kanan, harus tengah-tengah. Nah, setelah udah tengah-tengah, baru kita kencangin yang pengaman blower pen tadi. Nah, ini pakai obeng plus putar ke kanan. Pastikan sambil ditahan ini di tengah adanya ya. Nanti kalau dia ngegesek kiri kanan berisik AC-nya. Timbul masalah baru. Nah, pastikan kencang. Oke. Kita pasang dulu ini talang airnya ya. Kanan dulu baru ke kiri. Oke. Baru bawahnya. Nah. Ya, baru ke area modul. Nah, kita rapin lagi ya. Modulnya ini kita rapin lagi. Kesinin dulu. Ini kabelnya ini diatur dulu ya. Kabel motor dinamonya ini atur dulu. Nah, pasin. Sekiranya udah pas, baru kita pasang skrup. Nah, skrup sini, pengaman sini. Semua skrup harus dipasang ya. Dua kiri, dua kanan. Ini udah ada dalamnya. Selanjutnya kabel motor pen ini dipasang lagi soketnya. Pasang di sini. Tenang aja, ini nggak bakalan ketukar ya, karena setiap soket dia berbeda. Nah, nggak ada soket yang sama. Atur posisi kabelnya, rapiin. Masukin ke dalam kabel-kabelnya. Termisnya juga taruh lagi. Termis yang ujung pipa di tempatnya ini. Yang ujungnya hitam di sini di atas epap. Lalu kabel-kabel ini pasang lagi. Yang warna coklat ini di satu ya, samain. Kalau yang di indoor warna coklat di satu, berarti di outdoor juga satu warna coklat ya. Grounding juga jangan lupa dipasang. Ini pengamannya juga pasang lagi. Semuanya dipasang ya. Udah. Nah, kalau misalkan setelah kabel yang ke arah outdoor itu dilepas, dia normal ya, hidup normal, nggak ngedip-ngedip, artinya kerusakan ada di area outdoor unit. Kita lanjut ke area outdoor. Ingat tadi stop kontak tetap harus dicabut ya, sebelum ke area outdoor. Nah, di area outdoor ini kita harus buka semua nih, casing ini, cover outdoor ini ya. Nah, di area outdoor ini ada kompresor, kapasitor, dan motor pen. Di area outdoor AC Panasonic ini yang paling sering bermasalah satu kapasitor outdoor, kedua motor pen. Nah, teman-teman bisa cek sendiri motor kapasitor ini ya, rusak apa enggak. Buka dulu kapasitor ini dari tempatnya ya. Nah, kapasitor ini punya fungsi untuk menggerakkan kompresor, motor kompresor pertama kali ya. Jadi dia menyimpan listrik kejut untuk menggerakkan motor kompresor ini. Ini ada nilai
untuk kapasitor ini 15 garis miring 2 mikro. Ya, ini nilainya 15 garis miring 2 mikrofarad plus minus 5%. Itu artinya 15 mikrofarad untuk kompresor, 2 mikrofarad untuk kipas outdoor ini, ya. Lalu plus minus 5% ini, jadi kalau diukur, ini bisa diukur ya, kalau diukur nilainya itu normalnya kurang atau lebih itu 5%. Jadi kalau dia lebih dari 15%, 15 mikrofarad, nggak lebih dari 5% ya. Kalau dia kurang dari 15 mikrofarad, nggak kurang dari 5%, nggak lebih dari 5% gitu guys ya. Jadi bisa diukur ya. Terus kalau mau lihat secara fisik, kalau dia rusak biasanya dia kembung, di bawah ini kembung atau pecah di atasnya ya. Nah, bisa diukur. Nah, kalau teman-teman mau ganti sendiri kapasitor ini harganya sekitar 50.000, 60 ribuan ya. Nah, kalau mau ganti sendiri ini caranya, cara paling gampang untuk konsumen ya. Teman-teman foto dulu. Ini kan ada posisi kabel nih, kabel ungu, biru di sini, biru muda di sini. Nah, teman-teman foto biar nanti teman-teman bisa lihat posisi kabelnya, biar nggak salah posisi kabelnya ya. Karena posisi kabel ini harus benar. Terus beli kapasitor yang sama kayak gini. Nanti teman-teman lihat tadi foto tadi. Oh, merah di sini, biru di sini, ini di sini. Itu cara gampangnya ya. Kalau kapasitor udah ya dipastikan bagus, lanjut ke motor pen. Motor pen ini sebenarnya jarang loh guys rusak, tapi bisa aja ya. Nah, teman-teman bisa buka daunnya ini, daun motor kipasnya ini dulu. Nah, cara melepas bautnya ini kebalikan dari kebalikan dari mur pada umumnya ya, skru pada umumnya. Kalau pada umumnya kan ke kiri. Nah, kalau ini dia ke kiri ngencengin, teman-teman ke kanan, kebalikannya. Ke kanan ya, buka. Kalau untuk buka tuh. Kebalikan mur pada umumnya. Oke, setelah dilepas, Bang gimana nih? Susah dilepasnya. Nah, teman-teman bisa pakai ini bantuan 2 kunci T ini ya. Yang satu begini, yang satu agak getok, narik gini. Nah, kalau misalkan di area indoor termis, motor pen, display sensor, terus area outdoor kapasitor, motor pen dipastikan bagus semua normal, artinya ada kebocoran freon di AC, teman-teman. Lanjut, cara cari kebocoran freon di AC, teman-teman, gini, kasih tekanan. Tekanannya pakai freon aja. Nah, cara cari kebocoran freon di AC, teman-teman, kasih tekanan aja. Ambil manifold gate, terus pakai adapter nipple ini ya, atau charging pump ini. Agar pada saat masang manifold gate ini tidak ada freon yang terlepas atau terbuang. Lalu pasang di selang warna biru ya, terus tarik mundur penekannya. Ingat AC-nya tetap dalam kondisi mati ya, stop kontak dicabut. Terus teman-teman buka ini, pengaman tutup ventilnya ini. Nah, selanjutnya pasang charging valve ini. Tarik mundur ya. Terus pasang di sini. Nah, kita manfaatkan tekanan freon aja. Tekanan freon yang ada di tabung ini. Tapi pastikan freonnya ada ya di dalam tabung ini. Jangan pakai tabung kosong. Buka freon yang ada di tabung. Nah, terus teman-teman buka yang di sini. Kasih tekanan tinggi, guys. Oh ya. Kasih tekanan. Nah, terus kita ambil busa sabun kayak gini. Nah, teman-teman kasih busa sabun di sini ya. Nanti kalau dia ada kebocoran kan kelihatan kayak bocor ban gitu. Setelah dikasih tekanan, teman-teman giniin tuh, semua tuh yang dilewati freon ya. Termasuk di sini. Ini kan dilewatin freon semua tuh. Di sini. Tuh, gituin. Nanti lihat ada gelembung-gelembung nggak? Kalau gelembung-gelembung bocor berarti. Di sini juga sama tuh. Kan pipa-pipa semua nih. Di area pipa juga kasih. Tuh. Termasuk area EPAP indoor nih ya, kasih semua busa sabun tuh. Semuanya kasih, nanti kelihatan guys. Kalau ada bocor kelihatan ya. Dia gelembung-gelembung sampai sini-sini semua. Bagian sini semua kasih semua tuh. Nah, kalau udah ketemu bocornya misalnya di sini flaring berarti benerin ulang flaringnya. Kalau di pipa bisa ganti pipa atau dilas ya. Area sini juga sama bisa dilas. Oke, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengatasi troubleshoot atau kerusakan di AC Panasonic Indonesia itu paling simpel guys, paling gampang ya. Kalau di area indoor itu cek termis, motor fan, display sensor pastikan kering. Kalau di area outdoor itu cek kapasitor outdoor, motor fan outdoor. Kalau semuanya aman artinya ada kebocoran freon. Gampang banget guys.
Nah, untuk spare part AC Panasonic Indonesia itu tersedia ada banyak ya, melimpah, teman-teman, gampang. Kalau nggak ketemu, teman-teman bisa hubungi service center Panasonic yang ada di kota, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman pengguna AC semuanya.